Hai Hai guys, guys. balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Ini program baru ya atau gimana kita jalan? Udah berdebu ya. Sudah lama tidak Tidak tapping. menyapa penonton Kupas Berita. Gimana kabarnya Bang Adi? Alhamdulillah, kalau saya masih sering muncul. Oh iya, canggung banget sih. Canggung Anak banget. baru ya. masih magang ini. Kalian malu-malu ya? Biasanya malu-maluin. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Koperasi Desa Merah Putih. Yeay. Program lain dari kepemimpinan Pak Prabowo Subianto Iya, selama yang menjadi presiden. Ya, program yang paling disorot kedua setelah MBG. MBG, Ya. Kopdes. Kopdes, karena memang ya gimana ya, netizen ini kan pengawasan kayak gimana ya, mereka tuh all eyes on programnya MBG, Pak Kopdes. Prabowo gitu. Dan ternyata ada anomali. Nah, ada banyak anomali-anomalinya. Tapi sebelum ke anomalinya, saya mau bilang sebetulnya kenapa perhatian masyarakat tuh sangat besar terhadap program ini adalah karena kalau ini dijalankan dengan baik, ya, itu sebetulnya akan membawa manfaat yang luar biasa kan? Bagi masyarakat Betul. desa. Terutama masyarakat pedesaan, benar. ya. Jadi orang seperti juga makanan bergizi gratis deh. ya, Kan orang juga memang sebetulnya ada sih yang menolak, ada sih yang nyinyir ya. Tapi sebetulnya orang tuh melihat bahwa sebaiknya kita berharap besar bahwa MBG ini berjalan dengan sukses. betul. Dan dananya besar banget. Nah, Iya. kamu tadi menyebut koperasi ini sebagai program terbesar kedua, dalam artian pertama-tama dana yang terserap, anggaran yang digunakan untuk koperasi ini juga luar biasa besar. Betul. Dan ini betul-betul real nih. Kalau ini bisa jalan dengan baik, maka ini akan membantu sekali masyarakat pedesaan. Jadi orang tuh, kan kamu menyebutnya semua mata tertuju ke sana, Iya. bukan dalam artian mencari-cari kesalahan ya. Betul. Memang orang tuh berharap jalan dong, sukses dong gitu loh. Iya. Lebih ke mengawasi jalannya program agar sukses, agar Ya. bagus lah gitu, Dan bermanfaat. kayak yang aku lihat netizen juga menaruh harapan penuh Menaruh ya harapan, ke Kopdes ini gitu. Tapi Nah, pertama-tama aku mau share pengalaman salah satu TikToker namanya Beryl Haq. Dia itu akhir-akhir ini aku nggak bisa tahu detail tanggalnya kapan karena videonya sudah tidak ada, sudah dihapus. Oh, Sudah di TikTok. di take Dia down. dia posting pengalaman dia belanja di Koperasi Desa Merah Putih. Oh, di Tapi mana videonya udah nggak ada di TikTok. Nggak, dia belanjanya di mana nggak tahu. Di Kopdes Merah Kopdes Putih cabang mana nggak di tahu. cabang mana nggak tahu karena videonya juga sudah tidak ada gitu. Nah, ada beberapa yang jadi perhatian netizen, beberapa poin yang aku rangkum. Yang pertama, pas si Beryl baru masuk ke Koperasi Desa Merah Putih, karyawannya langsung bilang gini, Bang, banyak produk yang kosong ya, Kak. Serius. Ya, banyak produk yang kosong gitu. Ini kita sebenarnya nggak paham apakah kosong itu terjual atau memang nggak ada stoknya. Belum ada stok Oh, iya, kali. Iya, tapi Beryl yang kayak, oh iya nggak apa-apa Kak, tetap mau belanja gitu. Ini penjualnya udah agak minder kali Iya, ya. udah Agak udah khawatir. insecure duluan, Iya, udah. insecure Oh iya duluan. banyak yang kosong ya Kak gitu. Memang terlihat di beberapa rak itu emang kosong. Paling yang ready tuh cuma mie, minyak-minyak, ada Sunlight dan lain-lain. Dan si Beryl ini yang aku lihat dia beli sampo. Pas dia cari sabun muka tuh nggak ada, belum masuk nih sabun muka. Sabun muka tidak belum ada. masuk. Nah, terus sepanjang video itu pelanggannya cuma si Beryl. Jadi nggak ada pelanggan lain. Dan karyawannya Oke, dua saya ketawa gitu. tuh karena agak prihatin gitu Agak ya. prihatin, iya. Bukan mentertawakan. Oke, terus netizen juga nyorotin di rak. Jadi kan kalau misalnya penonton ke supermarket, ada corner yang tulisannya apotek. Itu kan biasanya isinya memang ya obat paracetamol, obat batuk atau obat apa. Obat Tapi pusing itu segala. isinya Sunlight, Bang. Sabun pencuci piring. Akhirnya netizen rame-rame komentar gini, loh kalau saya batuk masa saya disuruh minum Sunlight kayak gitu. itu disorot sama netizen. Terus yang terakhir pas si Beryl mau bayar ada satu produk, aku lupa apakah dia beli susu atau apa, nggak bisa dibeli katanya karena belum masuk stok kasirnya. Jadi di kasirnya belum ada data
itu susu apa. Jadi Akhirnya si nggak susu bisa. tuh udah ada. Udah Barangnya ditaruh di udah display. ada. Barangnya udah ada Tapi di nggak bisa display. dibeli. Tapi di catatannya tuh Oh, kayak belum mungkin ada. belum tercantum. Jadi ya belum bisa dibeli. Dan ya udah deh kata Beryl, ya udah yang ini nggak jadi gitu. Yang lainnya tetap jadi. Dan total belanjaannya tuh kalau nggak salah 61.000 sekian. Nah, akhirnya Beryl ngeluarin HP dong. Ayo bisa pakai kris nggak bayarnya? QR Indonesian Standard yang biasa anak muda tuh pakai yang cuma tinggal scan bayar. Iya. Terus kata kasirnya belum bisa pak gitu. Akhirnya si Beryl harus keluar ngambil cash dulu dan balik lagi. Keluar tuh maksudnya apa? Keluar dari Kopdes. Oh. Keluar dari Kopdes, Ya, ngambil di ATM ATM, gitu enggak? iya, Iya, dan iya. balik lagi buat bayar. Dan akhirnya netizen tuh nyorotin yang kayak, loh pakai kris aja gak bisa gitu. Ini kemunduran atau gimana? Karena dari tag harga yang aku lihat di Kopdes, itu nggak bulat angkanya bang, dan tidak cash friendly. Kayak misalnya 3.085 perak. Ya, Kan 85-nya gimana? Iya, 85-nya gimana kalau Iya. cash gitu. Iya. Kecuali 3.100 mungkin masih ada ya koin gitu atau gimana. Itu aja repot. Itu aja, iya itu aja udah repot, nggak harga bulat. Nah, Tadi ganti permen. iya. Nah akhirnya netizen banding-bandingin lah. Ini mah jangankan sama Indomaret atau Alfamart gitu, sama Warung Madura aja kalah. Karena netizen tuh nyorotin gini bang. Warung Kris- Madura tuh apa? Warung Madura tuh warung yang memang ada di perkomplekan atau yang di pinggir jalan. Warung-warung biasa, Warung-warung sembako. biasa yang nggak pernah tutup. 24 jam. Yang 24 Katanya sih jam. slogannya tutupnya kalau kiamat. Iya. Iya. Karena sekarang gini bang, Kris itu memang salah satu program Iya. yang paling berhasil Krusial. kan. Dan memang dia bisa dipakai juga kabarnya di Jepang, di berbagai negara gitu. Sampai sekarang tuh kalau misalnya penonton tahu, misalnya ada abang-abang tukang cilok, tukang papeda yang di pinggir-pinggir jalan tuh udah pada pakai Kris. Bahkan kita dapat cerita dari teman-teman rekan-rekan kita bahwa ada pengemis dan Tukang pengamen yang ngamen, udah iya. pakai QRIS. Udah pakai Kris, iya benar. Bacanya Chris. Kris ya, pakai Kris, Kris. sayang. Terus tukang parkir juga katanya udah pakai Kris gitu-gitu. Iya, kadang bahkan aku kalau mau bayar, misalnya mereka nggak paham Kris, aku ganti sebutannya jadi 3, Kris, QRIS, dan Kiris. Pokoknya intinya itu, dan itu udah bisa gitu. Saya ngomong begini karena dulu saya sempet curious kan. Terus Chris. kayaknya muncul di medsos kan. Bacanya tuh Chris, Chris. Ya, ya. Oke, Siap. minta maaf. Iya, akhirnya jadinya orang mikir, loh, orang desa tuh sekarang udah pada pakai Kris loh, jangan beranggapan orang desa cash only gitu. Ya. Akhirnya itu jadi sorotan. Tapi saya rasa masih ada nggak cerita ini? Ada, tapi beda. Gimana Enggak, sih? yang cerita ini Oh, dulu. yang ini, pertama, yang pertama. Udah. Saya duga ini bukan persoalan bahwa mereka menganggap orang desa tidak pakai kris ya, si pengelolanya ini. Tapi jangan-jangan karena belum siap aja. Belum siap. Kalau yang aku lihat sih edisi. Kan kalau di retail tuh kan dia ada edisinya bang harusnya. Kayak edisi tuh yang bisa kris, bisa debit. Itu tuh belum ada. Iya, iya. Jadi, Jadi ini ketidaksiapannya itu tercermin bukan hanya di soal pembayaran. Seperti kamu katakan tadi kan, misalnya pertama-tama bahwa di tempat itu dia satu-satunya yang menjadi pembeli, itu kan mungkin saja informasi mengenai sudah dibuka nih ya. Koperasi Merah Putih. Semua kebutuhan pokok Anda akan tersedia di sana. Itu nggak pernah nyampe ke masyarakat. Oke. Kan maksud saya gini, kalau kamu tinggal di daerah kamu, di situ ada Koperasi Merah Putih, ya, kan kita pasti tertarik lah. Kan kita berharap bisa lebih murah, Iya, lebih mudah, benar. dan Iya, iya. kalau emang kita bisa sukseskan, kan biasanya tuh dikatakan bahwa si koperasi itu adalah representasi dari masyarakat setempat, walaupun belum tentu. Iya. Tapi kalau iya, kan kita juga senang ya belanja di tempat yang koperasi itu kan sebenarnya kita biayai bersama kan, bukan sesuatu pemodal besar datang ke situ. Ya investor, bukan investor. Bukan investor kayak Indomaret atau apapun ya. Ini kan ceritanya adalah sebuah lembaga ekonomi yang sebetulnya menggerakkan ekonomi lokal mestinya. Jadi kalau itu bisa berhasil, bisa sukses, kita juga akan senang sebagai warga di sana. Iya. Iya. Nah ini ternyata belum ada yang datang.
dan terlihatnya belum siap. Sampai netizen tuh banyak yang bilang, ini tuh becus nggak sih sebenarnya yang ngerjain Kopdes gitu. Persis. Terus netizen jadi bertanya-tanya gini, Bang, ini Kopdes nih arahnya mau kemana? Dia mau jadi warung Madura, dia mau jadi koperasi, dia mau jadi minimarket, supermarket, atau apa nih? Atau koperasinya gitu. Karena kan Kayak- beda-beda ya. Kalau minimarket kan ya teman-teman pasti tahu atau penonton pasti tahu ya Indomaret, Alfamart Ya. kayak gitu. Kalau misalnya agak gedean dikit kan supermarket dia lebih lengkap lagi Ya, gitu. ya. Maunya arahnya kemana nih gitu. Tapi kan intinya adalah mestinya dia menjadi semacam Mm-mm. Indomaret. Semacam Karena ini yang kita dengar berulang kali kan, ya. Walaupun diingatkan ya, tolong pertimbangkan dulu di daerah tersebut ada koperasi desa nggak dan seterusnya. Tapi at least gini, dia memang tidak dibayangkan menjadi apa istilah Indomaret yang besar tuh. eh, supermarket Hero Superindo. ya contohnya apa? Superindo Iya iya, ini. jadi yang Superindo. apa Superindo atau apa gitu ya. Nggak usah yang besar-besar, ini yang sebenarnya yang mini-mini aja. Oh, Indogrosir kalau yang gede. Ya. Indomaret Indogrosir. Ya, mau jadi grosir kan bukan. Iya, Saya nggak bukan. tahu lah, kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau Anda sudah memutuskan bahwa di daerah ini akan berdiri, yang mestinya ada pertama-tama adalah kayak mempromosikan kan. Iya. Akan berdiri, akan berdiri, akan berdiri. Di situ Anda akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok Anda, gitu kan? Iya. Ini kelihatannya enggak dong, Iya. kalau begini caranya. Kedua adalah kalau Anda sudah nyatakan kita buka ya hari Senin ini, pada hari Senin itu kebutuhannya udah ada dong. Seharusnya. Harusnya. Barang-barangnya seharusnya udah ada dong. Nggak bisa dibilang belum lengkap ya. Kalau belum lengkap, saya mau bilang kalau belum lengkap harusnya diapain? Jangan buka dulu. Jangan Jangan buka buka dulu. Tapi Lengkapin kan dulu. bisa jadi kalau misalnya dia pada akhirnya buka duluan memang karena ada faktor tuntutan dari masyarakat juga. Nah, Mungkin. ini kalau itu tuntutan masyarakat terlihat di orang-orang pada berdatangan ke sana. pada datang. Iya entah Nah, sih. ini berharap- orang aja nggak tahu, dia Entah berdiri. Bukan tuntutan sih, maksudnya lebih karena tanda kutip ya, nyinyiran kayak ini Kopdes jalan gak Nggak sih? bisa. Hmm. Kan gini, ya. Kalau Anda membuka pintu toko Anda, tapi isinya kosong, Hmm. itu efeknya apa coba? Eh, Buat konsumen. malah menjauh sih, enggak ya? Malah nggak sih? menjauh kan, kecewa kan? Iya. First Oh nggak impressionnya ada, jelek. oh nggak ada, oh Lu nggak siap ada. gak sih buka gitu? Persis. First impressionnya Lu siap siap jualan nggak nggak sih? sih? Iya. Yang jadi kayak apa yang kamu bilang tentang Chris nggak ada, gua harus nyari dulu dong. Di sini ada ATM nggak? Nggak ada. Kan nyari lagi ATM ke tempat lain. Capek. Kan itu yang menjelaskan kenapa di berbagai minimarket lazim ada satu ATM. Iya at iya least. betul. Atau sekarang mungkin di minimarket juga bisa tarik tunai. Bisa tarik Iya tunai. di kasir Di ya. kasir. Maksudnya kan agar roda ekonominya atau perputaran uangnya berjalan cepat kan. Iya. Ini efisien. itu juga nggak ada, barang-barangnya nggak cukup, ya. Saya nggak tahu dia ngomong tentang harga nggak, harganya jadi beda nggak sih Iya, dengan iya, harga betul. kalau Anda beli di taruhlah Indomaret gitu ya. Bisa jadi lebih mahal jangan-jangan. Nggak Ya, tahu. kita nggak tahu, Nggak tahu. ya. Tapi itu semua adalah faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan sebelum sebuah apa istilahnya koperasi merah putih berjalan, Mm-mm. oke? Iya. Nah kalau enggak, jangan jalan dulu. Nah ini mengingatkan kita pada kasus MBG. MBG. Kan MBG itu kayak presiden baru aja diangkat jadi presiden nih. Baru aja menjabat sebagai presiden. Langkah dia langsung adalah MBG segera jalan. And all of a sudden tiba-tiba saja di seluruh, nggak di seluruh Indonesia lah, di banyak tempat Iya. sudah diadakan MBG. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Kan gagal. Gagal. Artinya nggak di semua tempat gagal ya, di banyak tempat gagal. Karena persiapannya Kurang. kurang, nggak cukup, Iya, terlalu terburu-buru. terlalu Jadi terburu-buru. jadinya akhirnya tujuannya tadinya mulia misalnya nggak usah tujuannya ya kayak menunya harusnya bergizi, Ya, betul. sehat, malah yang penting cepet cari aja apa menu penggantinya Betul, gitu, seperti itu. nggak maksimal. Ini kan juga begini nih, Iya, kita sebenarnya belum siap nih buka toko, tapi supaya nggak tahu, mungkin benar juga kata Cindy tadi, ada misalnya ada tuntutan dari atas. iya. Kalian cepetan, harus sudah mulai beroperasi sejak awal bulan Juli misalnya. Iya. Padahal barangnya belum siap. Barang belum siap.
SDM belum cukup, belum ada. Catatan barangnya belum masuk gitu. Pelatihan juga belum selesai barangkali. Dan pelatihannya gitu lagi. Kan kemarin. Kan kasus kemarin kan? Iya, kasus yang pelatihan itu. Kasus pelatihan ini kan yang sampai ada 5 meninggal itu kan dihentikan tuh Iya. pelatihan militernya. Iya. Katanya kan akan dikonsentrasikan pada pelatihan manajemen. Manajemen. Gimana menurut Egra yang kerja di retail pelatihannya? Tapi nggak tahu ya Bang, kalau di aku kan baca pelatihannya yang sudah diganti ya, tetap ada pelatihan soal bela negara dan lain-lain. Di dalam itu Di masih dalam ada. itu masih ada bela negara, walaupun memang ada yang soal manajemennya. Tapi menurut aku, ini balik lagi menurut aku ya, bela negara tuh kita udah dididik dari SD nggak sih Bang? Maksudnya kita Iya, nggak iya. perlu bela Benar, negara lagi, yang perlu dididik adalah nanti SOP-nya gimana nih selama di Kopdes, terus juga stock of name gimana, terus gimana manajer ini mantau kasir, atau misalnya manajer harus double job dulu jadi kasir juga kan, maksudnya Ya, kita kan itu kan baru ya Bang, Kopdes ini baru berdiri, kita kan harus tahu dulu gimana ya operasionalnya. Harusnya sih menurut aku ke arah sana, karena yang beredar tuh ya video-video yang beredar ya, ini cewek-cewek berjejer terus kayak beriel-yel dan Apa? mereka tuh kayak gimana ya yang beredar Nggak, di cewek media sosial. berjejer tuh apa? Jadi cewek-cewek ini tuh calon manajer. Oh. Terus mereka tuh menyanyikan yel-yel gitu. Oh, lagi ikut pelatihan Lagi nih. ikut pelatihan nih, yel-yel. Oke, buat biar semangat gitu. Cuma kayak pas materinya masuk terus bela negara, menurut aku kayaknya mending nggak nggak ke nyambung. situ deh. Kayaknya Ya. mending dioptimalin, misalnya 1 hari pelatihan. Itu tuh ada yang soal stock of name, ada yang soal keuangannya gimana, ada yang soal manajemen resikonya gimana. Stok barang gitu-gitu Stok lah. barang dan kayak sanksinya gimana nih buat orang yang kan biasanya kan kalau kasir tuh Bang ada selisih tuh. Nanti gimana nih kalau di Kopdes, apakah nombok karyawannya atau kayak gimana gitu. Karena Sorry, kamu tuh pernah ikut ya? aku bukan ikut Kopdes, aku pernah kerja di retail memang, dan aku kan banyak ngobrol sama kasir, sama SPG, sama apa ya kalau laki-laki tuh kayak semacam SPG tapi laki-laki gitu, Iya, SPB iya, iya. ya. Jadi aku sempat ngobrol sama mereka, dan retail tuh nggak segampang itu, kompleks gitu. Ya. Dimulai dari security-nya, terus juga gimana cara kasir ini nge-manage uangnya tuh gimana. Kayak jadi kasir tuh kalau yang aku lihat ya Bang, waktu aku kerja, kasir tuh kalau datang kerja itu mereka tuh bawa pouch gede isinya cash. Cash itu ya buat dia kerja, jadi kembalian. Nah, itu tuh bagian dia tuh. Nanti kalau misalnya pelanggan ada beli, struknya tuh sama dia disimpan. Nanti kalau dia udah selesai kerja, sama dia dihitungin, terus disimpan. Nah, kalau misalnya ada selisih, mereka harus nombok. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan manajer harus tahu nih. Terus juga kenakalan karyawan tuh kan ada, dan biasanya tuh Ambil barang. Iya, ada misalnya gini, di retail itu ada misalnya promo buy one get one, tapi kasirnya tuh nakal. Jadi get one-nya buat dia. Ya. Nah, itu kan kayak manajer harus ngapain nih sebagai manajer, SOP-nya gimana, sanksinya apa, kayak gitu. Iya, itu betul. Itu jadi barangkali gini, kita jangan pernah bayangkan mengelola sebuah minimarket itu sederhana. Bener. Kalau saya justru dulu punya temen yang punya toko kecil, tapi nggak punya kedisiplinan dalam pengelolaan uang. Oke. Karena itu punya keluarga. Jadi bangkrut. Tapi saking populernya, dia itu tumbuh. Tapi Oke. pengelolaan uangnya tuh menurut saya ngaco aja. Karena si teman saya itu, jadi kalau dia lagi butuh duit, dibuka aja itunya kasirnya. Ya Diambil udah, ambil aja. tutup lagi. Terus penjaganya diem aja, nggak berani negor gitu. Nggak, poin saya adalah ini memang bukan persoalan yang sederhana. Orang tuh harus belajar, harus dididik, harus dilatih. Jangan buru-buru dijalankan. Iya. Tadi aja kita udah nyebut nih, karena mereka nggak punya kris, maka orang harus bayar tepat kan, Iya. tepat harga. Bayar Udah pakai- gitu harganya tuh ada ekornya. Iya. Jadi Iya, bukan yang misalnya Bukan harga 13.500 pasti. Iya. atau berapa Tapi 12.000. bahkan kalaupun bayangkan 18.200. Itu Kita nyari 200-nya gimana? 200 gimana? 200. Balikin. Ujung-ujungnya permen kan. Kan kalau orang yang nggak mau, Nah, saya nggak beli permen, saya minta uang saya
2.200 itu dikembalikan, misalnya dibilang begitu. Oke. Nah ini kan jadi serius nih. Mm-mm. Nah saya cuman takut kita mengulang kesalahan yang sama. Indonesia tuh mengulang kesalahan yang sama. Semula itu idenya sangat hebat, mulia nih, koperasi yang menggerakkan roda ekonomi desa. Ini malah jadi masalah baru. Iya. Belum lagi, oh ya aku baru ingat, belum lagi harusnya ada di pelatihan ya, yang soal pendidikan, bukan pendidikan, kayak cara mengatur barang-barang expired yang kayak Betul. pencatatannya gimana Ya. soal barang-barang expired, takutnya nggak dilatih, terus nanti kecolongan tiba-tiba orang udah beli expired jadi masalah baru. Betul. Takutnya. Itu yang dituntut tuh ya si koperasi. Iya. Dan jangan lupa, nih satu lagi. Koperasi ini kan bukan cuma soal seperti menjadi minimarket yang besar, minimarket yang hadir di setiap daerah, tapi juga simpan pinjam. Simpan pinjam bener. Iya. Terus layanan simpan pinjam, terus gudang dan tempat pendingin, katanya mau jadi apa sih namanya, penyalur gas-gas LPG gitu, Ya, ya, gas ya, 3 kilo, terus abis itu mau jadi apotek juga, terus mau jadi penyuplai MBG. Jadi sebenarnya gede ya, jadi sebenarnya ini supermarket sih. Kalau mungkin. yang dibayangkan, katanya sih, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan yang Pak Zulkifli Hasan tuh gambarannya persis kayak agen. agen Warung Madura. Jadi kayak mungkin yang Dan orang Madura. enggak jadi mungkin misalnya masyarakat desa entah misal punya tanaman apa, kayak disuplainya mungkin ke yang agen Kopdes ini, baru dijual gitu. Kalau kan. Anda adalah sebuah UMKM, petani lah, nelayan atau or dia ya something dia jualnya supaya nggak dijual ke tengkulak, ke Kopdes ke gitu kan. Kopdes. Kopdes yang menyalurkan nanti. Jadi bisa dibilang dia nih perpaduan agen, retail, ya nggak sih? Iya. Ya itulah. Ya. Iya. Asumsi Iya, kami. Soalnya depan rumahku rumahku yang lama depannya Kopdes. Warung Madura. Oh, bukan. Warung Madura. Jadi ngerti agen tuh kan, bayangan aku agen tuh gede. Aku pernah diajak Iya, iya. soalnya. Gede, stoknya banyak, Iya, beras iya. berkarung-karung. Iya, karena dekat rumah aku tuh juga agen, Bang. Gerak. Jadi kayak agen beras, agen gas LPG, galon, itu bener-bener gede, terus kayak aduh banyak banget stoknya gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang ini nanti akan menjadi sebuah agen, menjadi sebuah retail, udah kosong gitu. Iya itu kan Kosong, harusnya kan iya, gede ya, iya. harusnya tempatnya cukup besar. Nah kalau seperti yang digambarkan di video itu dan yang diceritakan tadi, saya sih betul-betul khawatir ini belum siap sebenarnya, sudah terlanjur cepat-cepat mau dibuka. Nah itu kan khawatirnya kita seperti tadi Anda katakan ya, orang aja bisa main di soal buy one get one itu kan, itu aja bisa dimainin. Bisa. Itu aja enggak, misalnya kalau kamu punya pegawai yang suka nilep barang aja gitu kan. Iya, benar. Udah nggak ada alat yang bisa mendeteksi. Ini si pegawai yang ini keluar dari kantor ini, dari toko ini, bawa barang nggak dari yang dijual di toko ini. Karena masalahnya, nah ini kita masuk ke Ya, boleh. permasalahan. Silakan. Permasalahan selanjutnya. Permasalahan kedua itu, pertama tadi soal operasionalnya, yang kedua soal pembangunannya itu sendiri, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang baru ketahuan ya istilahnya. Jadi ada satu cabang Koperasi Desa Merah Putih di Blitar, Jawa Timur, itu di desa Tlogo. Itu dia sampai harus menggusur salah satu gedung perpustakaan milik, bukan salah satu ya, gedung perpustakaan milik SDN 2 Tlogo. Jadi ceritanya tuh di akhir 2025. Itu pemdesnya itu ngaku kalau ini kayaknya udah bekas lahan udah nggak kepake, lagian kan ini aset desa, ini udah sesuai prosedural gitu, tanpa diomongin ke pihak sekolah. Jadi nggak diomongin dulu, main langsung klaim aja ini akan kita jadi ini lokasi Kopdes. Siapa yang melakukan itu? Pemerintah desanya, pemerintah Jadi ada sebuah sekolah, ada sebuah sekolah, dia punya gedung perpustakaan nih, gedung perpustakaan. Nah itu mereka nganggapnya itu gedung nggak kepake, Bang. Padahal masih Maksudnya karena dia jarang baca kali sih kepala padahal desanya tuh nih. sebenarnya kata sekolahnya masih beroperasi dan para siswa tuh masih banyak yang baca buku di situ karena itu isinya benar-benar buku-buku literasi gitulah. Iya. Nah sampai akhirnya diputuskan lah Si kepala desa bilang ini mau kita pakai nih buat pembangunan koperasi desa. Jadi kayak mereka tuh udah punya kontraktor juga kan. Nah diskusinya sama kontraktornya nih, bukan sama si sekolahnya ini. Nah karena udah ditetepin, sampailah kedengeran ke pihak sekolah. Jadi polemik.
Akhirnya karena bukan awalnya nggak terima ya, karena ya mereka nggak diajak diskusi, nggak diajak apa ya, istilahnya diskusi lah, musyawarah gitu. Akhirnya di awal-awal 2026 diskusi nih 5 bulan dari Januari sampai Mei. Alot tuh, karena kan istilahnya itu masih beroperasi, dan itu kalau nggak salah juga buat sanggar tari, ruang kepala sekolah, sama pastinya ruang baca siswa gitu. Nah, akhirnya diputuskan kalau nggak salah itu masih aktif dan istilahnya akan kami perbaiki, tapi istilahnya digusur dulu atau apa dulu gitu, baru dikasih uang ganti nanti. Intinya pihak sekolah tuh gini Bang, pihak sekolah itu sebenarnya nggak apa-apa nih gedung pakai aja, tapi pas kan itu kan tadi perpustakaannya tuh buat sanggar tari, buat ruang kepala sekolah, sama buat satu lagi buat apa? Buat perpustakaan. Buat baca. Buat perpustakaan. Ruang baca, mereka baca. tuh kayak minta kalau gedung ini mau dipakai, ya udah ada ruangan pengganti dong. Ya. Terus Iya. kayak ya ruangan penggantinya tuh diperbaiki dulu gitu. Mungkin udah ada ruangannya ya. Cuma ternyata sebelum ruangan pengganti itu jadi, itu udah di alat berat udah Iya, udah ngancurin. Jadi gini Bang, gedung nah itu. kan sekolah tuh sempat akhirnya menyetujui pembangunan KDMP. Nah, syaratnya adalah gedung lama hanya boleh dibongkar setelah ruangan pengganti ini selesai diperbaikin. Jadi bakal kita kasih, tapi lu perbaikin dulu tuh, lu bangun dulu ruangan yang baru buat kita. Nah, terus masalahnya itu memuncak pada bulan Mei sampai 9 Juni. Jadi kesepakatan gitu awalnya. Nah, ternyata tanpa ada dibangun dulu nih ruangan baru, udah datang tuh kayak apa sih, ekskavator, alat-alat berat, jadi main digusur aja. Si perpustakaan. Perpustakaannya, tapi ruangan baru belum ada nih. Masalahnya pas mau digusur, ngundang aparat. Ngundang aparat, dan istilahnya pihak sekolah juga mau ngelawan nggak bisa, karena itu benar-benar penggusuran itu dijaga ketat sama aparat, jadi kayak mereka nggak bisa apa-apa lah gitu. Mereka merasa terintimidasi juga. Ke mereka mau protes juga gimana kan. Akhirnya di tanggal 9 Juni kalau nggak salah, 9 Juni itu para wali kelas ngadu ke DPRD Blitar. Nah, ngadu dibilang ini gimana ya, ada polemik Kopdesnya ini. Tapi udah dirobohin. Udah dirobohin sampai akhirnya DPRD ini kayak koordinasi kalau nggak salah sama Pemkab Blitar, dan akhirnya Pemkab Blitar melalui dinas pendidikannya janji bakal ngasih uang ganti rugi 370-an juta gitu, buat istilahnya mungkin ganti rugi ya, ganti rugi penggusuran itu, nanti bangun ruangan baru pakai uang itu, dana itu gitu. Cuman masalahnya kata dinas pendidikannya dananya nggak bisa cair gitu aja. karena Agustus itu masih harus dirapatin dulu Bang, jadi istilahnya baru bisa cair katanya di penghujung tahun 2026. Ya Allah, keburu gitu. Musim duren. Iya, jadi Kenapa? Nggak. akhirnya kalau nggak salah buku-buku itu terpaksa ditaruh di kelas masing-masing dulu gitu. Itu kan bukunya banyak banget, jadi Ya dari perpustakaan kan? Iya, ada yang ditaruh dekat musola, ada yang ditaruh di kelas masing-masing gitu, dan ya dampaknya itu sih, jadi para siswa yang tadinya mau belajar di ruangan itu udah nggak bisa. Terus juga belajarnya keganggu karena kan ya gimana ya, suara-suara bangunan gitu kan, yang suara-suara mesin, jadi keganggu. Terus kalau nggak salah ruangan itu kan juga dipakai untuk ruangan olahraga. Nah itu tuh para siswa kalau nggak salah karena mungkin entah nggak punya lapangan atau gimana ya, harus jalan 1 kilometer untuk berolahraga, untuk pelajaran olahraga gitu. Itu tadi kamu bilang siapa yang memutuskan ini semua? Pemerintah desanya sendiri ya, tanpa ada koordinasi sama pihak sekolah, dan bahkan tanpa diketahui oleh udah gandeng kontraktor. Maksudnya tanpa diketahui wali kota Blitar, tidak diketahui DPRD Blitar, ini semua berjalan tanpa persetujuan mereka kan? Asumsinya sih begitu. Ya begitu kan? Ini buktinya mereka akhirnya DPR harus memutuskan, ya udah gitu kan, kalian ini yang memutuskan diganti 300 juta itu akhirnya pemerintah Blitar, ya kan, jadi koordinasi Blitar, sama kan? dinas pendidikan, dan ya kabar burung aja sih Bang, katanya sih mau surat tanahnya atau apanya si Kopdes ini mau diambil alih atas nama SD-nya, katanya sih, baru selentingan netizen ya. Ya, jadi ini kembali mengingatkan kita ya, hal semacam itu sama sekali
tidak boleh dilakukan, tidak boleh terjadi. Ini Iya. kan artinya memang perencanaannya ngawur. Iya. Maksudnya udah operasionalnya ngawur. Ya, Pembangunan. karena nggak ada perencanaan, ya semuanya jadi ngawur. Kan semua ini kalau kita melakukan program kita harus dimulai dari perencanaan kan. Iya, Kan benar. kita udah merancang nih ya, kita bikin perencanaannya. Bagaimana untuk memperoleh tanah, bagaimana untuk memperoleh bangunan, persyaratan untuk bisa memperoleh tanah tersebut apa aja. Tanah itu milik siapa? Siapa yang harus kasih izin? Kayak gitu-gitu loh. Itu harus dilakukan sejak awal. Tapi kalaupun misalnya itu katanya asetnya pemerintah desa juga nggak bisa seenaknya gitu nggak sih? Enggak, poin saya adalah bahwa ya karena di dalam perencanaan itu seharusnya sudah dipikirkan, maka salah satu tahapan pertama adalah bicara dengan sekolah. Iya, benar. Iya, aduh Kapan itu kalian menyisakan waktu berapa lama agar terjadi kesepakatan antara Anda, pemerintah desa, dengan sekolah? Itu udah ada di plan dong. Harusnya. Siapa yang harus melakukannya? Bagaimana memperoleh itu? Ini kan gara-gara rame. Tadi Anda bilang tuh mereka sampai datang ke DPR dan segala DPRD, macam. ya. Barulah kemudian diambil keputusan. Karena ternyata sebelumnya mereka tuh sempat ngajuin ke DPRD Blitar, tapi mungkin bukan nggak digubris ya, nggak masuk apa gimana gitu. Siapa? Si pihak sekolahnya ini sempat ngajuin permasalahan ini, cuman kayaknya nggak sampai aja gitu. Baru yang kedua nih di tanggal 9 Juni ngajuin lagi. Ya, tapi mestinya itu bukan urusan sekolahnya tuh. Itu urusan si pemerintah desa yang mau membangun koperasi itu. Ini untuk bisa menyelesaikan ini tanpa harus ada orang-orang sekolah itu datang ke DPR. Kita agar bisa memperoleh persetujuan dari sekolah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ini kan sebetulnya jadi kalau bahasa apa namanya? Ini kan jadi krisis. Ya kan kalau orang ini kan muncul di media kan. Iya. Anda baca itu dari mana? Ada beritanya Di media kan? Iya, media. Di media massa. Bahwa ini sampai ke media massa. Itu artinya memang ada pihak-pihak yang berusaha mengingatkan banyak pihak, kita dizalimin nih oleh pemerintah desa. Nah, ini menjadi catatan buruk buat Koperasi Merah Putih. Artinya Koperasi Merah Putih at least di Blitar dijalankan dengan cara semena-mena. Tadi kita udah dengar cerita yang pertama, udah berdiri, tapi kosong. Iya. Belum ada barang, belum pakai Belum bisa pakai kris. kayak gitu-gitu loh. Iya. Ya, ini berdirinya aja belum. Dirinya belum. Tapi Udah lahannya jadi udah masalah. jadi polemik. Nah, ini siapa nih yang mengelola? Karena Ini- sayang sih, maksudnya kan sebenarnya Pak Prabowo tuh kalau nggak salah membentuk Koperasi Desa Merah Putih kan tujuannya mulia ya, kayak menyerap hasil bumi katanya. Jadi Iya. KDMP ini dirancang jadi penjamin hasil pertanian. Jadi kayak hasil-hasil pertanian, peternakan semua masuk ke koperasi, terus dijual dan nanti hasilnya tuh kayak buat balik lagi ke masyarakat Iya. desa. Seharusnya begitu. Dan jangan lupa yang tadi simpan pinjam itu. simpan pinjam ya kayak gitu-gitu lah. Tahu nggak, yang pernah saya baca, setiap koperasi itu akan memperoleh, mudah-mudahan saya nggak salah, 3 miliar untuk urusan simpan pinjam. Ya. Jadi ini bukan koperasi itu seharusnya dibangun dari bawah oleh masyarakat sendiri. Di mana-mana kan begitu. Sekarang nih negara intervensi nih, ya. Kalian kan nggak punya uang, kita pinjemin nih 3 miliar, tapi kalian harus bayar ya dalam waktu berapa tahun gitu kan. Keren kan? Jadi niat pemerintah tuh baik banget. Anda dikasih dana agar roda ekonomi di desa Anda tuh jalan. Ternyata malah merampas perpustakaan. Ini are you nuts gitu loh. Kalian tuh apa ininya? Idenya tuh apa sebetulnya? Mungkin ngerelatenya perpustakaan doang gitu. Enggak, apapun dia mengambil apapun, kalau itu tidak sebetulnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, ya harus dibicarakan. Sekolahnya udah baik kok, dia bilang ya udah, tapi dibangunin dong, Iya. kasih kami dana ya buat bangun pengganti ini. Lah, dikasih nggak? Enggak. Itu karena dipaksa oleh DPR tadi kan, harus atau pemerintah desa, pemerintah desa. kota. Desa.
Yang bilang 300 juta itu siapa? Yang bilang 300 juta itu Pemkab Blitarnya. Pemkab kan? Lewat Dinas Pendidikan. Lewat Dinas Pendidikan. Anggarkan 300 juta. Oke, siap jalan. Belum bisa. Nanti Agustus rapat dulu istilahnya Nanti kita gitu, rapat dulu. Iya dong, kita rapat dulu masuk anggaran daerah dulu dong. APBD. Iya. APBD dulu dong, ya. Sekarang di awal tahun kemarin kan belum terpikir, jadi nggak ada ini. Kita baru pikirkan di akhir tahun. Lah itu buku-buku gimana? Anak-anak sekolah itu nggak bisa olahraga. Anak-anak sekolah itu nggak bisa belajar nari. Masa belajar olahraga Iya. jalan dulu 1 kilo. Jalan dulu kayaknya 1 kilo. Capek banget ya. Kasihan anak SD. Ini itu yang menakutkan nih dari Indonesia di dalam hal itu. Kayak apa ya? Maksudnya gini, pertama MBG, terus sekarang Kopdes. Program yang sebenarnya sangat bagus, yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk perputaran ekonomi, roda ekonomi masyarakat desa gitu. Tapi implementasi di bawah-bawahnya ini nih hancur. Nih Jadi Pak Menteri harus denger nih, Menteri Koperasi. Iya. Pak Ferry ya? Iya, salah ya. Jadi Itu turun tangan dong, bikin sesuatu yang well plan. Well plan tuh terencana dengan baik. Semua di seluruh Indonesia. Dan kalau enggak, ya presiden lah harus bilang bahwa jangan main-main lah sama gagasan ini. Ini gagasan yang luar biasa loh. Ya mungkin kalau Pak Menteri kurang ngerti soal retail atau kayak gimana, ngobrol sama bos Indomaret atau bos. Aku tuh mikirnya gini loh Bang, kok Gengsi, gini ya, masa- kok Nggak. kok nggak mau ngobrol. Maksudnya kayak gimana ya? Aku kan karena nggak tahu ya, karena aku dulu di retail juga kan sebagai part time dan lain-lain, kan aku mikir kayaknya aku dengan ngobrol dengan manajer, ngobrol sama orang-orang di sana, aku jadi ngerti gitu, oh cara mereka bekerja tuh begini gitu. Terus pas lihat pelatihan calon manajer angkat-ngangkat senjata, aku yang kayak ini nggak ngobrol apa gimana ya, aku mikirnya. Tapi kan gini, kamu jangan terlalu menganggap bahwa orang-orang kita tuh bodoh gitu. Maksudnya Iya harus, nggak maksudnya kan. Enggak, ya, saya mau bilang koperasi itu udah berkembang selama berpuluh tahun. Bapak koperasi kita tuh adalah Pak Pak Muhammad Muhammad Hatta. Ya benar. Dia udah dari dulu bilang ini harusnya menjadi lembaga utama nih dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi nggak mungkin nggak tahu caranya. Iya. Pasti udah ada tuh SOP-nya tuh udah ada, manual SOP koperasi itu pastinya udah ada. Kenapa nggak dibaca Pak? Itu dia. Dan Pusing. ini kan soal perencanaan pembangunan tuh memang dari awal tadi saya katakan Anda harus bikin plan, Anda harus bikin rencana. Nah setelah rencana Anda buat, Anda jalankan sesuai rencana itu. Kalau sampai nggak benar, ya harus ditinjau ulang semuanya. Jangan buru-buru dipaksakan harus pada bulan Juli ini. Enggak, kalau bulan Julinya belum dapat gedung, jangan dipaksain bulan Juli, Pak. Oke, udah yang penting intinya barangnya ada, terus udah pada masuk catatan stok barang-barang masuk, terus debit kredit tadi ya, kris, pembayaran lah intinya. Terus jangan juga mentang-mentang polemik gitu ya, terus ada aparat kan jadi gimana Apa sih, gitu? warganya jadi ya. Aparat yang turun polisi atau tentara? Nah, Nggak Nah, tahu itu ya? nggak Nggak disebut. nggak disebut. Dan ya kabar burung aja. Katanya sih waktu diskusi yang kemarin itu kan hampir setengah tahun ya diskusinya. Itu kayak didesak pihak sekolahnya buat ya udahlah terima aja lah gitu. Ya pasti. Tapi kan Di- sekolah bisa bilang enggak, gue nggak mau. Saya perlu ada yang namanya perpustakaan. Ini sekolah Iya. Kan kita nggak tahu bang di gimana ya di belakangnya. Enggak, maksud saya adalah ya buktinya sampai saat terakhir kan kamu udah cerita bangunan itu akhirnya roboh. Roboh ya. Dijanjikan akan dibangun dengan dana 300 juta. Saya nggak tahu 300 juta itu bisa bikin apa sih? Ya. Ya. Kita nggak tahu. Saya Oke. bukan orang yang bisa ngitung kayak Bukan gitu. konstruksi kita. Kita nggak punya keahlian apapun. Tapi kan ternyata dananya nggak ada. Ternyata dananya masih harus dibicarakan dulu. Dan paling cepat itu baru akhir tahun. Ya artinya lo nggak punya plan. Iya. Kamu tuh sembarangan bekerja. Ini yang mengecewakan saya nih. Pak Prabowo tuh punya ide yang besar, yang menurut saya indah, mulia. Dia ingin agar masyarakat bisa makanan bergizi gratis.
Jangan sepelein ide itu. Ide itu luar biasa mulia menurut saya. Bukan untuk orang kaya ya, bukan untuk orang menengah, tapi buat menengah ke bawah. Kalau nggak salah di Eger pernah bilang ya di episode yang khusus MBG itu katanya ada orang demo terus hapuskan MBG. Oh iya, yang anak-anak Terus kecil belakangnya ada ikut anak ya. kecil, MBG jangan dihapus. Iya, gitu. Iya. itu satu. Kan mulia tapi nggak jalan. Karena Emang nggak bener aja jangan. karena orang-orang yang diberi amanat untuk menjalankannya nggak qualified. Iya. Nah sekarang jangan ini berulang lah di koperasi. Koperasi kalau sukses itu betul-betul bermanfaat buat masyarakat luas, masyarakat menengah ke bawah. Yang paling kita takutkan 3 miliar turun ke setiap koperasi. Nyampe nggak tuh 3 miliar ke masyarakat? Dan jangan nyampe cuma berapa juta. 20 juta. Kurang 10. Nah itu, jadi kita berharap nih ya, ini semua adalah program yang kita harapkan justru bisa berjalan dengan sukses. Ini sama sekali bukan sedang meremehkan pemerintah nih. Ya. Kita berharap justru pemerintah dengan kasus-kasus ini itu terinspirasi untuk mengelola ini dengan cara yang baik. Iya, aku lebih ke mau kasih pesannya tuh yang kayak semoga pemerintah tuh membuka matanya untuk kritik-kritik netizen. Ya. Iya, Dan betul. ya pasti yang nge-hate mah pasti ada, tapi kan kalau komentar kritik tuh beda ya kita Beda. bacanya gitu. Jangan percaya sama laporan orang yang ini aman kok Pak, ini aman kok Pak gitu. Ya harus banyak sidak sih kayaknya Bang. Maksudnya kayak yang ini udah siap belum gitu. Iya. Udah siap belum? Udah siap belum? Nggak, sebenarnya sekarang tuh yang diperlukan memang pengawasan kan. Pengawasan. Iya, betul. Tapi ya. kemudian ada transparansi. Gunakanlah semua teknologi digital untuk mengabarkan. Kalau Anda bikin sebuah koperasi di sebuah daerah, itu harus ada situsnya. Oh iya. Harus ada. Jadi kita bisa tahu di Blitar itu di mana, siapa pengelolanya, berapa dananya, apa yang akan didirikan, langkah-langkahnya seperti apa. Di yang pertama tadi saya nggak tahu di mana, kan Anda juga Kita nggak juga di nggak mana. tahu, iya. Itu juga bisa Jadi jangan orang tahu gara-gara rame di media sosial. Iya, ramai di media sosial. Dan aku juga bingung kenapa video yang pertama hilang. Sebenarnya aku juga bingung apakah memang Untung kamu udah cepet-cepet iya. ngerekam ya. Untung aku udah lihat, oh iya oke gitu. Pas dilihat lagi hilang. Kok hilang? Ini yang ngilangin kenapa malu? Kenapa gitu? Kenapa? Barang lo tuh kosong. Kosong nggak ada stoknya. Nggak bisa ini lagi harus. Ayo Pak Prabowo, ini beresin Bapak, nih hal ya. kayak gini. Kita dukung Bapak, kita dukung program ini. Tapi program ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Implementasinya harus jelas ya Pak. Kita, Amin. Aku sebagai ibu-ibu yang sekarang udah beli beras sangat berharap ya Kopdes ini karena katanya mau jadi tempat buat ngejual sembako murah katanya. Ya. Amin. Amin. Pak tolong gitu. ya Pak kalau ada tulisan apotik obat isinya just unlike Pak. Oke, diperbaiki lagi. Minta tolong Minta banget. tolong ya Pak. Punten. Udah bagus programnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.